Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Juarono. Saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat tabel untuk laporan stock of name. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah yaitu membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah buka Microsoft Excel-nya dan saya akan mulai. Di sini saya akan memulai dengan judul. Nah, sebelum mulai kita harus buat pondasinya dulu. Jadi di Excel itu harus pondasinya dulu. Jadi kita tidak boleh membuat bordernya dulu, tapi yang harus kita buat adalah pondasinya dulu, yaitu berupa kata-kata atau judulnya. Jadi judul dulu, baru nanti kita lakukan pembingkaian atau border. Yang pertama saya lakukan adalah saya membuat ini sesuai dengan soal yang kita miliki, yaitu berdasarkan daripada soal ini. Ini adalah soal Pra-Ujikom tahun 2021-2022, Pra-Ujikom bulan lalu seperti ini, yaitu pembangunan Mart. Ya, pembangunan Mart. Sini soalnya seperti ini. Ya, oke. Ya, kita mulai. Kita kembali ke Excel-nya. Pertama yang kita lakukan adalah judulnya laporan. Mohon maaf, coba dulu. Tuh, laporan stock of name bulan Maret 2022. Ini tidak sudah dilakukan perapihan dulu, tapi kita buat dulu judulnya pembangunan Mart, kemudian Jalan Pajajaran nomor 63 per kita buat Maret ya, Maret 2022. Kita kasih langkah 1. Yang pertama kita buat dulu judul daripada setiap kolom-kolomnya. Yang pertama kolom nomor, terus kita pindahkan sini kode barang, nama barang, kemudian satuan, yaitu harga pokok satuan, harga jual satuan, kemudian persediaan awal, kita pindahkan ke bawah, yaitu quantity, saya singkat dengan QTY, dan kemudian sebelahnya nilai. Balik lagi ke atas, yaitu kita buat penjualan, di bawahnya QTY, sebelahnya nilai. Kemudian kita buat lagi persediaan akhir, bawahnya ini adalah QTY, sebelahnya adalah nilai. Kemudian persen stok, sebelahnya harga pokok penjualan.
kemudian profit. Setelah profit, di bawahnya itu ada nilai dari profitnya sendiri sama persen profitnya ya. Terus kemudian sebelahnya ini adalah persen penjualan. Sebelahnya itu adalah keterangan. Oke. Setelah keterangan, kita buat nomornya dulu. Kebetulan ini penomorannya dari angka 1 sampai 10. Jadi kita buat satu-satu, atau kita buat langsung seperti ini, yaitu dengan seperti mendrag dia sampai ke 10. Oke, kemudian setelah itu kita buat di bawahnya total. Nah, inilah batas akhir yang memang nanti akan kita buat tabel. Pertama kita akan lakukan adalah membuat tabelnya dulu, yaitu kita blok dari kolom A baris ke-6 sampai kolom R baris ke-18. Itu kita blok, kemudian kita cari di toolbar yaitu border, kemudian kita pilih all border. Setelah all border, kita tengahkan huruf-hurufnya semua dengan center ya, kita tengahkan. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita atur total ini sampai ke tempat yang memang tidak ada angka yang perlu harus ditotal, yaitu sampai nama barang boleh atau sampai satuan boleh, karena tidak dipakai untuk menotal. Jadi cara menengahkan huruf total ini yaitu kita pakai merge and center. Nah, nanti akan berubah ke tengah. Kemudian kita akan mentengahkan judul-judul yang ada di atasnya, yaitu dengan cara pertama kalian blok tulisan laporan 6-nya sampai ke kolom R atau kolom terakhir yang dipakai. Kemudian kalian klik merge and center, maka akan dia pindah ke tengah. Begitu juga ke baris selanjutnya, lakukan seperti hal yang sebelumnya, sama seperti itu. Ya, sekarang kita akan merapihkan kolom-kolomnya. Kolom-kolom untuk judul setiap poin-poin yang harus kita isi. Pertama itu kita nomor ini kita pakai dua baris, yaitu baris ke-6 dan baris ke-7, dan kolomnya cuma satu, yaitu kolom A. Nah, karena dia ini pakai dua baris, maka kita satukan baris 6 dan 7 ini jadi satu baris. Yaitu caranya di blok dari baris ke-6 sampai baris ke-7, tapi di kolom yang sama, yaitu di kolom A. Setelah di blok, maka klik merge and center. Begitu seterusnya dengan kode barang juga. Kode barang, kemudian di merge and center. Karena dia ini tidak cukup, maka kita harus menggunakan namanya wrap text. Wrap text ini gunanya untuk menyusun suatu kata akan terlihat menyusun. Jadi hurufnya terlihat semua walaupun di kotak yang kecil. Nah, seperti ini jadinya. Ini namanya wrap text. Kemudian nama barang kita juga merge center. Karena nama barang ini nanti butuh kolom yang besar, maka kita harus perbesar dengan cara seperti ini. Oke, selesai. Kemudian satuan, dan begitu seterusnya.
Nah, selesai. Bisa kita kecilkan, ini nomor terlalu besar. Nah, itu seperlunya saja. Kemudian kode barang juga seperlunya saja jika muat. Ya, nama barang juga kalau terlalu besar kita kecilkan. Ya, oke. Sekarang pembuatan tabelnya sudah selesai, maka kita akan tandai ini dengan warna supaya tidak keliru kolomnya dengan cara ini, masukkan fill color. Nah, seperti ini kita akan masukkan pakai warna kuning. Kemudian setelah ini kita akan buat kode barang. Kode barang ini diambil daripada soal, ya. Kita buat daripada soal. Soalnya itu dari soal stock of name. Di sini ada kode-kode barangnya. Kode barang. Kode barang diambil dari sini, ya, dari sini kode barangnya daripada soal. Kemudian jenis barang, dan juga ini ada persediaan barang baru. Nah, persediaan baru, ya, jadi nanti ini kita akan gabungkan stok yang ada di persediaan di toko digabungkan dengan persediaan baru yang kita pesan dari toko lain. Nanti kita akan gabungkan ini, ya. Ya, kebetulan saya sudah buat nama-nama barang dan kode barangnya, jadi saya cukup copy saja, ya. Jadi saya pindahkan saja, saya copy, ya, dengan cara di blok karena saya sudah buat. Ya, saya blok saja beserta satuannya. Oke, ya, jadi saya copy saja, ya, copy, kemudian saya pindahkan ke sheet sini. Oke, ya, sudah saya pindahkan. Ini ya. Kemudian harga pokok satuannya juga saya pindahkan karena ini manual, jadi saya pindahkan saja. Ya, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengisi yang harga jual satuan. Harga jual satuan ini kita ambil daripada sini. Kita lihat dulu soalnya. Ya. Harga jual yang ditetapkan di sini yaitu barang nomor urut 1 sampai 5 itu mengambil untung atau laba 30%, sedangkan 6 sampai 10 yaitu 50%. Nah, kita kembali lagi ke Excelnya. Harga jualnya sama dengan harga pokok satuan ditambah buka kurung harga pokok satuan, kemudian dikali, kalinya pakai bintang, kemudian kita ambil di sini 30%, maka akan selesai seperti itu. Kemudian yang 6 sampai 10 yaitu kita sini 6 sampai 10 di sini itu sama dengan harga pokok satuan, kemudian ditambah buka kurung harga pokok satuan dikali 50%, karena kita ngambil labanya 50%. Selesai, enter. Karena ini sudah ketemu salah satunya, maka kita cukup dengan mendrag saja data yang sudah kita buat tadi dengan nilai yang sudah ada. Dengan cara seperti ini, maka akan muncul nilai yang kolom baris-baris selanjutnya. Ya, selesai. Ya.
Mari kita lanjutkan kembali, yaitu dengan persediaan awal. Nah, persediaan awal ini itu diambil dari banyaknya kuantiti yang ada di soal yang tadi, yaitu dengan cara menambahkan stok yang ada di persediaan toko ditambahkan dengan persediaan barang yang baru kita beli, yaitu ini. Ya, jadi Big Cola contohnya. Big Cola kita punya 4 botol, kemudian kita membeli kembali yaitu Big Cola sebanyak 2 botol. Maka penambahan stok yaitu dari 4 ditambah 2, makanya bertambah jadi 6. Nah, seperti itu. Itu persediaan awal. Kebetulan saya sudah buat, jadi saya tinggal pindahkan saja, yaitu seperti ini. Kita copy saja, kita pindahkan. Nah, ini ya. Kemudian kita mencari nilai persediaan awal. Jangan lupa setiap perhitungan kita menggunakan sama dengan, ya, sama dengan itu kuantiti dikali harga pokok satuan. Kenapa harga pokok satuan? Karena ini persediaan awal atau persediaan toko. Harganya pun harga toko. Enter. Nah, kita sudah dapat nilainya. Kalau sudah dapat, ini tinggal kita drag saja, ya. Kita tarik. Nah, selesai. Dapatlah ini nilainya. Ya, kalau kurang muat kita lebarkan saja, atau kalau cukup ya kita sebutkan, nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian kuantiti penjualan. Kuantiti penjualan ini kita dapatkan dari soalnya kita lihat kembali. Di sini ada soal yang berbunyi seperti ini. Barang nomor urut 1 sampai 5 itu terjualnya 50%, sedangkan barang nomor urut 6 sampai 10 terjualnya 70%. Jadi kita ingat ya, nomor 1 sampai 5 itu 50%, nomor 6 sampai 10 terjual 70%. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita. Yaitu yang pertama adalah 50%, kedua 70%. Caranya adalah sama dengan kuantiti persediaan awal dikali dengan banyaknya yang terjual. Yang pertama adalah 50%. Ya, sama dengan ini. Kemudian yang nomor urut 6 yaitu di sini berarti itu sama dengan kuantiti persediaan awal dikali banyaknya yang harus terjual, yaitu adalah 70%. Enter. Sudah ketemu. Kemudian kita drag kembali sini, ya, kita drag kembali. Oke, seperti itu, ya. Kemudian mencari nilai penjualan. Cari nilai penjualan yaitu tinggal mengalihkan kuantiti pada penjualan sama dengan kuantiti penjualan dikali dengan harga jual, karena kita menjual sudah mengambil untung. Jadi yang dipakai adalah harga jual. Harga jual per satuan produk. Oke, kita kalikan, kemudian kita enter. Setelah selesai cukup kita drag kembali. Nah, selesai semua. Karena kenapa ini pagar-pagar seperti ini? Ini terjadi karena kolomnya terlalu kecil, maka kolomnya harus diperbesar. Kita perbesar sedikit. Nah, itu seperti itu, harus penjual. Kemudian kita akan mencari kuantiti persediaan akhir. Kuantiti persediaan akhir. Kuantiti persediaan akhir itu diambil, itu sama dengan kuantiti persediaan awal dikurangi dengan kuantiti penjualan, sama dengan 3. Nah, ini kita juga blok semua seperti itu pas selesai. Kemudian nilai persediaan akhir yaitu sama dengan kuantiti persediaan akhir dikali dengan, karena ini persediaan akhir di toko, maka nilai yang digunakan adalah harga pokok satuan yang ada di toko. Jadi kita kalikan saja. Setelah itu kita drag kembali. Nah, selesai. Ini juga sama, kita harus perbesar agar muncul nominalnya.
ya, nominalnya ya, kelihatan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke persen stok. Persen stok ini kita ambil dari kuantiti persediaan akhir dibagi kuantiti persediaan awal. Jadi sama dengan kuantiti persediaan akhir dibagi ya, bagi itu ya sharing ya, kuantiti persediaan akhir dibagi dengan kuantiti persediaan awal. Nah, seperti ini. Ini 0,5. Oke. Kalau mau berubah ya seperti ini. Ya, kalau saya ulang kembali. Jadi tadi awalnya seperti ini, kita blok semua, kemudian kita pencet persen. Nah, akan berubah 50% seperti itu. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan ini diambil dari sama dengan nilai persediaan awal ya, persediaan awal dikurangi nilai persediaan akhir. Nah, seperti ini. Kalau sudah dapat satu, kita drag kembali, ya, kita kecilkan dikit. Kemudian mencari nilai profit. Nilai profit itu sama dengan nilai penjualan dikurangi nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir. Ini dapat. Ya, ini kita dapat. Kemudian kita blok kembali. Ya, ini kita perbesar karena tidak muat. Oke. Kemudian kita melakukan persen stok. Persen stok ya. Persen profit maksudnya. Maaf. Persen profit yaitu sama dengan nilai profit dibagi nilai persediaan awal. Dibagi nilai persediaan awal. Nah, ini ya. Kita blok kembali juga sama. Oke. Karena ini kita pengen jadi persen, maka kita klik persen di sini. Gambar persen di sini. Nah, selesai. Kemudian kita mencari persen penjualan. Kemudian persen penjualan itu sama dengan kuantiti penjualan dibagi kuantiti persediaan awal. Persediaan awal, kita enter. Mohon maaf. Mohon maaf, sama dengan kuantiti penjualan dibagi dengan kuantiti persediaan awal. Maaf, sebentar, kita ada salah teknis. Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Persen penjualan sama dengan itu kuantiti penjualan dibagi dengan kuantiti persediaan awal. Nah, ini. Oke. Kemudian kita drag ke bawah, selesai. Ya, ini setelah kita dapatkan nilainya. Kemudian kita lanjut kepada keterangan. Sama dengan kita masukkan if, rumus if, buka kurung,
kita klik persen penjualan, kemudian kita masukkan lebih besar sama dengan, kita anggaplah 76% itu adalah nilai terbesarnya, 76%, titik koma, logical testnya, terus kemudian kita buat ini laku ya, laku, kemudian masukkan titik koma, if kembali, buka kurung, persen penjualan lebih besar sama dengan 26%, maka tanda kutip sedang, kemudian logical test, kutip tidak laku, kemudian kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, seperti ini berarti kita dapatkan sedang. Selesai. Kita akan drag ke bawah, akan muncul sedang, karena semuanya di atas berada di bawah 76%, jadi sedang, jadi tidak laku dan tidak juga tidak laku ya. Kemudian kita harus mentotal nilai-nilai yang perlu ditotal. Misalkan persediaan dan harga jual boleh, yang angka-angkanya ini kita total boleh ya. Seperti harga pokok satuan ini kita total sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok harga dari baris pertama sampai ke baris ke-10, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Kalau sudah ketemu satu kolom, kemudian kita blok ke semuanya, boleh, bisa ke blok semua sampai angka yang perlu ditotal. Kemudian ini kalau yang tidak perlu ditotal ya, kemudian kita tidak perlu total, ini total yang hanya ada angka-angkanya saja. Ini kalau tanda pagar gini berarti kita harus perbesar sedikit karena tidak muat. Nah, seperti itu, biar muncul angkanya. Oke, selesai. Muncul. Selesai. Jadi kita sudah melakukan pembuatan stock of name. Stock of name ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tugas selanjutnya adalah ngeprint. Bagaimana caranya ngeprint? Yaitu dengan cara kita memblok. Kita blok dulu seperti ini. Kita blok itu dari judul, karena judul ini sudah mencakup semua kolom, karena kolomnya dari kolom A sampai kolom R. Jadi kita cukup blok saja dari kolom atau baris ke-1, dari baris ke-1 sampai baris terakhir. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian sudah diblok, sudah kena semua, sudah terisi semua. Langkah selanjutnya adalah kita lihat di toolbar. Toolbar itu ada kata page layout. Kemudian buka page layout, kemudian kita klik print area, kemudian set print area. Kenapa kita harus klik set print area? Karena yang kita print ini hanya datanya saja, jadi semua tidak ikut. Kemudian size-nya, karena di kita ini tidak ada legal, jadi kita harus rubah papernya, yaitu dengan cara more paper size.
more paper size, kemudian kita di sini ada page-nya, kemudian ada margin-nya, maka kita klik yang paling bawah di page ini ada namanya option. Option itu nanti akan muncul. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita ganti dulu printernya. Nah, kita ganti dulu printernya. Karena di sini umumnya pakai printernya Canon, bukan Epson, jadi kita ganti Canon. Karena nanti kita coba contohkan di Canon. Saya pakai Canon. Ya, jadi kita Canon. Ya, kita Canon. Ya, sebelum itu kita rubah dulu orientationnya. Orientationnya itu pakai landscape ya, karena ini bentuknya persegi panjang, jadi harus landscape atau horizon, vertikalnya dirubah ya. Kemudian kita size-nya tadi kita lanjutkan kembali, more paper size, kemudian option. Nah, maka tampilannya akan berubah tergantung daripada printer yang kita gunakan. Karena di sini umumnya pakai Canon, merek Canon, maka tampilannya seperti ini. Jadi kita rubah yang tadinya legal, kita rubah, kita klik dari sini, yaitu printer paper size, kita custom. Custom-nya itu kita rubah di height-nya. Height-nya itu 210 dikali dengan 330, karena panjangnya 330, lebarnya 210. Kita oke, kemudian kita oke lagi. Nah, oke lagi. Selesai. Nah, kemudian setelah itu kita lihat namanya di print preview. Print preview itu biasanya ada di sini atau juga di atas sini. Kalau kita menggunakan komputer itu ada di atas sini, tapi kalau gunakan laptop itu ada di sini. Ya, tergantung daripada posisinya. Ini juga bisa dirubah, kita taruh di atas ya. Kemudian kita klik ini, kita cek apakah terpotong. Nah, ternyata terpotong, cuma sampai persen stok. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali lagi. Kita lihat di sini ada garis-garis putus, ada di tengah-tengah ini sampai persen stok nih, ada di sini. Nah, ini supaya dia pindah ke pinggir sampai ke keterangan sini. Ini kita bisa gunakan cara seperti ini. Yang pertama kita gunakan cara seperti ini kita turunkan scale-nya. Ya, awalnya 100%, 95%. Kita lihat ini garis putus-putusnya apakah pindah. Kalau 90% dia sampai harga pokok penjualan. Kita turunkan lagi, kita turunkan lagi, kita turunkan lagi. Nah, biasanya sampai sini. Nah, ini biasanya sudah terlalu kecil. Nah, ini kita turunkan. Ternyata 70%. 70% ini bisa sampai ujung. Kita coba cek apakah terpotong. Nah, sudah ya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita klik di bawah ini, atau di cara seperti ini. Ini kita naikkan dulu 75%. Kita buka klik yang ini, page break preview. Kemudian kita lihat ada garis biru di situ, kita tarik. Nah, seperti itu. Ternyata 73% cukup sampai ke samping. Jadi tidak sampai 70%. Nah, ini kita bisa cek langsung di sini. Lihat. Nah, disinilah kita siap mulai print. Kita print dengan cara di sini. Print, silakan disambungkan kepada printer yang tadi kita gunakan atau sekarang kita gunakan, yaitu misalkan Canon atau Epson dan sebagainya. Itu tinggal kita kondisikan dengan kondisi kepemilikan printer itu sendiri. Selesai. Mungkin sampai situ tutorial yang saya buat, mulai dari pembuatan kolom, tabel, sampai pengisian stock of name, sampai tata cara mengeprint. Ya, silahkan dipelajari. Semoga uji kompetensinya berjalan lancar, pembuatan stock of name-nya berjalan lancar, dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Ya, apabila ada salah-salah ataupun langkah-langkah yang tidak pas,
Mohon diberikan komentar di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen yang terbaik menurut Anda. Dan silakan ajukan pertanyaan di komentar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan terus belajar. Jangan pernah letih untuk mencari ilmu.